Tahu nggak, kita keluar dari rumah kita dengan tenang. Kenapa kok bisa tenang? Orang lihat kita orang baik. Gara-gara apa? Apakah karena kita baik? Enggak. Karena Allah nutupin aib kita. Kira-kira kalau aib kita kebuka satu aja, kita ketahuan pernah melakukan keburukan, tiba-tiba tersebar. Bisa tenang keluar rumah nggak? Nggak bisa. Bisa bahagia hidup? Nggak bisa. Artinya Allah yang kasih. Tergantung seberapa besar keyakinan kita sama Allah. Jelas? Yang kedua, seorang bisa lapang bahagia hidupnya, mereka tergantung seberapa besar Allah kasih petunjuk. Nah, sekarang kita bicara praktek petunjuk. Ya, mungkin kita pernah dengar bagaimana para sahabat tuh kok bisa istiqomah, ibadahnya kok luar biasa, ahli tahajud, ya, kemudian pagi masih sholat lagi, ditambah puasa. Rahasianya apa? Rahasianya adalah bahwa mereka disuruh sama Allah untuk mulai mendekatkan diri dan memperbaiki diri. Sisanya Allah kasih petunjuk sehingga mereka bisa semangat otomatis. Bukan karena mereka memang orang yang benar-benar, ya, orang-orang yang taat dari awal karena usaha dirinya. Enggak. Makanya Allah mengatakan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah nggak akan pernah merubah suatu kaum sampai mereka mulai merubah diri mereka sendiri. Allah perintahkan buat kita itu, ayo mulai mendekatkan diri kepada Allah. Usaha buat dekat. Dari usaha itu, Allah nilai usaha kita benar dan jujur, maka Allah kasih petunjuk. Nah, peranan petunjuk ini yang buat orang bisa istiqomah. Peranannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 22. Perhatikan ayatnya. Allah mengatakan, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih." Allah jelaskan, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Azza wa Jal untuk menerima agama Islam, ia mendapatkan cahaya dari Allah Azza wa Jal. Disebutkan oleh Imam Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima agama Islam ini, maka ia akan lapang menerima hukum-hukum Islam. Jadi nggak ada istilahnya milih-milih. Oh, yang ini saya bisa lakuin, yang ini nanti dulu. Enggak. Kalau orang masih seperti ini hidupnya, berarti mereka belum dapat hidayah secara total. Jelas? Karena orang yang dapat hidayah secara total, dia mengatakan bahwa semua ini adalah yang terbaik. Allah yang akan bantu saya buat saya melakukan ketaatan. Karena berapa banyak orang-orang yang contoh dalam masalah sabar. Kita ini kalau ngadepin masalah, dimotivasi sama orang lain, dinasihati, sabar ya. Kemudian kita ngomong, oh iya saya sudah sabar, sambil ngurut dada. Nunjukin kalau dada kita lagi sakit. Ini namanya bukan sabar, tapi ngempet masalah. Jangan ngomong sabar. Kenapa? Karena orang yang sabar itu tenang dan bahagia. Tapi ketika mereka nahan masalahnya sendiri tanpa minta sama Allah, maka berakhir dengan sakit hati. Jelas bedanya? Jadi ada yang orang berusaha nahan. Akhirnya apa? Begitu orang nahan, kira-kira nahannya ada batasnya nggak? Meledak akhirnya. Ngomonglah, sabar saya ada batasnya. Berarti nunjukin sabarnya palsu. Jelas di sini. Tapi berbeda dengan orang yang Allah kasih petunjuk, sehingga menghadapi masalahnya dengan sabar, Allah kasih bersamanya ketenangan. Allah mengatakan dalam surat Al-Fatah ayat 48, surat 48 ayat 4 Al-Fatah. Apa kata Allah? Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya imannya
bertambah, keyakinannya sama Allah bertambah. Bayangin antum, kena masalah tambah dekat sama Allah. Tambah yakin bahwa Allah yang bisa nyelesain masalah saya. Itu Allah kasih ketenangan, sakinah bersamaan dengan masalah. Jelas. Akhirnya mereka bisa menghadapi masalahnya dengan sabar. Sampai kata Rasulullah, wa may yatasabbar yusabbirahullah. Barang siapa yang berusaha bersabar, artinya sabar sambil minta sama Allah. Apa yang terjadi? Maka Allah kasih kesabaran dia. Allah buat dia tenang dalam menjalani kesabarannya. Allah buat dia bahagia dalam menjalani masalahnya. Seakan-akan masalahnya membuat dia semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Masalahnya jalan keberuntungan hidupnya. Ini realita, kenyataan yang harus kita pahami. Karena kalau orang merasa bahwa dia bisa ngadepin masalahnya sendiri, jangan jauh-jauh lah. Kita kalau ditanya, yang ngasih ujian kita siapa? Yang punya solusinya siapa? Kira-kira kalau kita berusaha sendiri tanpa minta sama Allah, bisa selesai nggak? Bisa selesai nggak? Mustahil, nggak bakal bisa selesai. Nah, orang-orang yang mendapatkan hidayah kenal benar perkara ini. Makanya mereka bisa menerima semua hukum Allah dan menjalankannya karena Allah kasih bahagia hatinya dalam menjalankannya. Ini bagaimana peranan hidayah. Di ayat yang lain, ya, ada di dalam surat Al-An'am ayat 125. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana proses Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Perhatikan baik-baik fasenya. Ada 3 tahapan. Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Apa yang dimaksud dengan lapang dada? Menerima Islam. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah Allah mudahkan jalan baginya untuk memeluk Islam secara total. Jadi nggak ada istilahnya pilih-pilih. Makanya orang yang mu'alaf itu kalau jalanin agama Islam, dia pakai ragu-ragu atau dijalanin semua? Masih ragu nggak kira-kira? Nggak pakai ragu. Makanya kadang-kadang ya, orang yang mu'alaf sama yang dari lahir Islam lebih semangatan yang mu'alaf. Betul nggak? Karena orang yang mu'alaf ngerti alasan ketika dulu dia belum masuk Islam, hidupnya berantakan dan hancur. Karena dia mengenal bagaimana gelapnya kehidupan tanpa petunjuk. Begitu dapat petunjuk, maka dia merasakan ini nikmatnya hidup. Jelas, kalau kita dari awal sudah ngerti Islam dan belum pernah merasakan bagaimana sisi nggak enaknya hidup, akhirnya kita tidak bisa menghargai petunjuk. Berat jalani, karena nggak ngerti gimana lawannya. Paham? Kalau orang mu'alaf pernah ngerasain hidup nggak enak, hidup dalam apa? Kegelapan yang mereka ragu dalam setiap menjalani hidupnya. Ini realitanya. Makanya para sahabat mengatakan, kenapa mereka kok semangat jalanin Islam? Kata mereka, dulu kami hidup di zaman jahiliyah, zaman yang dimana manusia nggak jadi manusia. Maka mereka merasakan bagaimana hidup yang benar-benar disebut bukan sebagai manusiawi. Begitu masuk Islam dan merasakan bagaimana kemuliaan hidup, maka mereka mengatakan ini hidup yang enak yang sebenarnya. Kira-kira mau nggak balik kepada kesengsaraan yang dulu? Kalau sudah ngerasain enak, mau nggak kira-kira? Nggak akan mau. Itu yang dirasain sama orang mu'alaf. Jelas. Makanya semangat. Karena kita nggak pernah ngerasain dari lahir Islam, maka kita mengatakan, yang penting pokoknya ibadah. Mau ibadahnya salah benar, pokoknya ibadah. Akhirnya apa? Ibadah jalan, maksiat jalan. Betul nggak ini? Iya. Karena dalam posisi kita tidak memahami
apa yang namanya pentingnya ketaatan sama Allah dan cara deketinya. Tapi beda, makanya Allah kalau kasih petunjuk, Allah mudahkan memeluk Islam, satu. Yang kedua, Allah akan memberikannya semangat untuk melaksanakannya. Dikasih semangat. Siapa yang ngasih? Allah. Karena ingat, sifat diri manusia aslinya itu selalu mengajak pemiliknya buat maksiat. Ya enggak? Siapa yang bisa taat? Mereka yang Allah kasih rahmat baru bisa taat. Apa dalilnya? Allah katakan dalam surat Yusuf ayat 53. Allah katakan innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Setiap jiwa itu sifat aslinya mengajak pemiliknya buat melakukan keburukan. Sekarang kita lihat sekarang kan, lebih banyak mana? Orang buruk atau baik? Buruk. Orang baik itu minoritas. Sampai ada orang baik ngelamar kerjaan masih dicurigai. Ini jangan-jangan baiknya palsu. Betul apa enggak? Di kondisi sekarang ini Rasulullah mengatakan akan datang sebuah zaman di mana yukhawwanul amin wa yu'tamanul kha'in. Saking banyaknya orang buruk. Orang yang amanat dianggap khianat, orang yang khianat dianggap jujur. Kondisi ini karena krisis orang baik. Sampai ketika orang mau nolong tulus, orang tanya, engkau sudah nolong sama saya, sekarang maumu apa? Saya kasih, balas. Padahal dia nolongnya lillahi ta'ala. Tapi orang nggak percaya. Ini yang terjadi. Kebayang? Nah, Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan hidayah, Allah buat dia semangat melakukan ketaatan walaupun orang lain komentar buruk sekalipun. Karena dia ngerasain hidup yang enak. Jelas? Yang ketiga adalah Allah lancarkan dia untuk memeluk Islam. Dikasih kelancaran. Tahu istilah lancar? Dalam artian istiqomah. Siapa yang bisa memberikan istiqomah? Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah katakan illa marahimah rabbi. Jiwa yang enggak condong sama keburukan adalah jiwa yang Allah rahmati. Makanya, nah kalau orang sudah dikasih petunjuk sama Allah, berjalan 3 hal ini dengan baik, apa hasilnya? Nah, hasilnya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 7. Allah berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Allah katakan, tetapi Allah yang menjadikan engkau cinta sama keimanan. Allah buat amal soleh itu begitu nikmat dalam hidup kita. Ya, dan Allah kuatkan, hiasi keimanan di hati kita. Kita kalau sudah cinta sama amal soleh, merasakan enaknya ibadah, maka Allah buat sebaliknya. Allah buat kita benci sama kekafiran, kefasikan, serta kedurhakaan. Allah buat kita nggak senang sama maksiat. Sampai-sampai ketika kita lagi kumpul sama teman, tiba-tiba ada teman yang bicarain orang lain, rasanya hati ini langsung sumpek. Akhirnya apa? Ngasih tahu, sudah, jangan bicarain orang lain. Diri kita ini banyak dosanya. Kenapa kok bisa kayak gitu otomatis? Karena Allah kasih petunjuk. Karena orang yang dikasih petunjuk tidak mungkin maksiat sama taat jalan bareng. Tidak mungkin. Kalau diri kita masih jalan bareng antara taat sama maksiat, berarti yang bermasalah yang mana? Yang kalah yang mana? Taatnya yang kalah. Berarti taat kita ditolak sama Allah. Akhirnya kita tutup dengan kemaksiatan. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kalau kita melakukan ketaatan ditutup dengan ketaatan berikutnya, maka ketaatan yang pertama diterima sama Allah. Allah katakan hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Tapi kalau ketaatan yang kita lakukan habis taat, habis sholat maksiat, berarti tanda sholatnya, ibadahnya ditolak. Kalau ditolak, Allah tutup hidup kita dengan maksiat.
Jelas di sini. Cara yang lihat kayak gitu. Kalau sudah ditutup dengan maksiat, kira-kira habis taat seneng nggak? Tambah sumpek. Berapa banyak orang-orang yang punya masalah, sumpek nih, habis sholat tambah emosian, pulang ke rumah tambah marah-marah. Harusnya pulang ke rumah tenang kan? Bahagia kan? Berarti sholatnya diterima atau ditolak? Jelas ditolak. Jangan pernah kita mengatakan bahagia kalau ibadah kita nggak pernah buat kita jadi tenang. Jelas di sini? Oke. Yang ketiga, yaitu nuntut ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Karena sumber kebaikan berasal dari ilmu yang benar. Banyak di antara kita, Ustadz, saya ini bolak-balik ikut kajian. Tapi pengajian yang kita ikuti nggak pernah buat hidup kita tambah kelihatan gampang. Tetap susahnya nggak hilang. Tahu maksudnya susahnya nggak hilang? Ngaji iya, tapi ibadah tetap ragu, tetap berat. Berarti kira-kira ilmunya bermanfaat nggak? Hati-hati, sumber malapetaka kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW berdoa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lihat efeknya, ada 4. Disebutkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari ilmu yang gak bermanfaat menghasilkan hati yang gak takut sama Allah. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang gak takut sama Allah. Karena kalau sudah ilmunya gak bermanfaat, maka dia gak akan pernah merasa bahwa hidupnya itu sedang dalam masalah atau kemaksiatan. Ngerasa bahwa maksiat itu gak apa-apa. Buktinya saya tenang, gak ada masalah tuh. Betul apa enggak? Takut gak sama Allah? Sama sekali gak takut. 2. Yang ketiga adalah wa min nafsin la tasba. Orang kalau sudah nggak takut sama Allah, maka yang halal yang haram semua diambil. Akhirnya sampai muncul perkataan cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Maka kata orang, sudahlah, jangan bicara halal haram. Yang penting dapat sudah syukur. Gara-gara apa? Gara-gara nggak takut sama Allah. Akhirnya jiwanya nggak pernah merasa kenyang dan cukup. Bapak-bapak, saya mau tanya satu hal. Sebenarnya Allah ngasih diri kita nih rizki cukup apa enggak sih setiap hari? Cukup apa enggak? Yakin cukup. Buktinya banyak di antara kita masih mikir, bulan depan makan apa ya? Hari ini aja masih belum selesai, mikirnya kejauhan bulan depan. Yang buat kita enggak cukup itu kadang-kadang berpikir hari yang masih jauh. Betul enggak? Akhirnya ngerasa nggak cukup. Contoh nih, anaknya masih bayi. Kemudian ngomong, ya Allah, saya ini bingung. Nanti anak saya kuliah gimana ya? Oh, anak masih bayi mikir kuliah. Pertanyaannya, memangnya pas anaknya kuliah dia masih hidup? Belum tentu. Betul nggak ini? Kita jadi kufur sama Allah gara-gara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang buat kita nggak cukup gara-gara kata Rasulullah ngelihat ke atas. Akhirnya apa? Ngerasa nggak pernah cukup. Tolong lihat ke atas. Kita ini sudah punya macam-macam. Begitu ngelihat, tetangga saya ternyata sawahnya nambah. Saya kok nggak nambah-nambah ya sawahnya. Akhirnya mulai jadi miskin. Padahal sudah punya 3 petak sawah. Gara-gara tetangganya nambah 1, dia ribut. Langsung jadi apa? Gerundel tiap hari. Kebayang nggak? Contoh kasus. Betul nggak? Yang buat kita ngelihat ke atas 1 tingkat saja, itu membuat kita akhirnya ingkar sama Allah total. Hidup kita langsung jadi nggak bahagia total. Makanya Rasulullah mengatakan, undur ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum fa innahu ajdar alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Rasulullah mengatakan, lihat ke bawah dalam perkara dunia, jangan lihat ke atas, karena itu lebih pantas bagi kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Kadang-kadang lucu, giliran masalah ibadah
Ditanya, "Loh Pak, kok ndak ke masjid tiap hari, kenapa?" "Loh, harusnya kamu tuh lihat saya ini masih termasuk baik. Kenapa? Saya kan masih sholat 5 waktu. Lihat banyak orang yang nggak sholat. Giliran masalah ibadah, lihatnya ke bawah. Pasang niat kendor. Tapi giliran masalah dunia, setelnya setel kenceng. Ditaruh di atas." Kebalik. Kadang-kadang lucu. Diingetin tentang masalah, loh nanti di akhirat itu ada namanya pertanggungjawaban. Sudahlah, kita minta sama Allah, berharap sama Allah tuh yang penting masuk surga sudah bersyukur. Betul apa enggak? Berarti kita nyiapin diri bukan berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi setel standar yang penting masuk surga. Kebayang enggak? Padahal di surga itu ya tingkatannya ada banyak. Satu tingkatan ke tingkatan berikutnya kayak orang di bumi ngelihat bintang. Itu tingkatan yang lanjutan. Dan tingkatan yang di atas lebih nikmat daripada yang di bawah. Yang di atas bisa ngunjungin yang di bawah, tapi yang di bawah nggak bisa naik ke atas. Contoh, kita kalau dengerin penduduk surga yang atas dengan nikmat yang dahsyat, tapi cuman sebagai pendengar, dapat ceritanya tok. Enak nggak kira-kira? Nggak enak. Kadang-kadang lucu. Kita berusaha di masjid, ya, kita di soft kedua, ada soft depannya kosong. Kemudian ngomong apa? "Pak, monggo duluan." Kalau orang ngantri surga, ada yang berani mengatakan, "Pak, masuk surga duluan aja, saya tak belakangan." Ada yang berani gitu nggak? Wallahi nggak bakal. Tapi giliran perkara dunia, ada peluang bisnis. Ya, ada orang cari tanah. Contoh nih, teman saya nggak ada yang tahu, sama saya aja, jangan kasih tahu yang lain. Giliran kayak gini cepet-cepetan, betul nggak? Tapi giliran masalah ibadah, silahkan duluan, saya belakangan. Ini yang membuat hidup kita nggak pernah bahagia. Jelas, karena kita ngerasa bahwa yang buat kita bahagia kalau punya dunia yang banyak. Pertanyaannya, selama ini kita punya harta, ya nggak pernah kita buat bahagia tuh. Betul apa enggak? Karena yang buat kita bahagia adalah seberapa besar dekat kita sama Allah, seberapa besar kita memperbaiki urusan kita sama Allah. Itu yang buat kita bahagia. Nah, dari jiwa yang nggak pernah ngerasakan yang berakhir dengan doa yang tertolak, wa min da'watin la yustajabu laha, karena penyebab besar doa tertolak adalah makan haram. Dapetin sesuatu yang nggak halal kemudian dimakan. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, "Ustadz, saya ini sudah berusaha ngajak keluarga saya pengajian, masukin anak saya ke pesantren, tapi anak saya kok nggak pernah bener-bener ya." Penyebabnya apa? Penyebabnya terbesar adalah kita nggak memperhatikan yang kita dapetin halal atau haram. Dari perkara yang haram bisa merubah seseorang jauh dari petunjuk Allah. Karena Rasulullah mengatakan, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih." Setiap daging tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya, kata Rasulullah SAW. Ini yang buat efek hidup kita jadi berantakan. Nah, dari ilmu ini, kalau ilmunya bermanfaat, maka Allah buat hidup kita jadi gampang. Sampai Allah perintahkan Rasulullah buat minta tambahan. Satu-satunya perintah Allah kepada Rasulullah minta tambahan cuma satu, minta tambahan ilmu. Allah katakan dalam surat Toha ayat 114. Allah katakan, "Wa qur rabbi zidni ilma." Allah katakanlah wahai Muhammad, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Karena semakin seseorang mempraktekkan ilmunya, maka semakin akan gampang jalannya untuk dapat surga, baik surga dunia ataupun surga akhirat. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan il jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk nuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Bahkan kita nih kadang-kadang ngerasa gini,
Ustaz, alhamdulillah Allah kasih saya macam-macam. Berarti Allah perhatian sama saya. Padahal orangnya nggak pernah punya waktu buat nuntut ilmu. Ini benar apa salah? Salah besar. Coba perhatikan, Allah perhatian sama kita ada ciri-ciri besarnya. Kalau kita dikasih kesempatan buat nuntut ilmu, berarti Allah perhatian sama kita. Tapi kalau kita nggak punya kesempatan buat nuntut ilmu, berarti Allah jauh dari kita. Apa dalilnya? Allah mengatakan, kata Rasulullah, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Mungkin kita sering dengar hadis ini. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah akan fahamkan agamanya. Kalau Allah kepingin hambanya baik, Allah buat kita punya kesempatan buat menuntut ilmu. Tapi begitu kita nggak punya kesempatan buat menuntut ilmu, berarti Allah sedang tidak perhatian sama kita. Ada masalah. Jelas, itu barometernya. Ini yang kita harus pahami. Bahkan kita mungkin bertanya-tanya, Ustaz, saya ini punya saudara yang dolim, gimana ya caranya buat dia sembuh dari kedolimannya? Dikasih tahu nggak bisa, diajak ngaji nggak pernah mau. Cara sembuh orang dari kedoliman adalah pakai ilmu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Saya jelasin terjemahannya aja. Ya, manusia ini diciptakan sama Allah aslinya punya dua sifat. Sifat buruk. Apa buruknya? Yang pertama sifat doluman, yang kedua jahula. Kan ada dalam Al-Quran ya. Doluman, jahula. Nah, doluman ini suka berbuat dolim. Jahula ini sangat jahil. Artinya sangat bodoh luar biasa. Gampang lakuin kesalahan. Jelas? Nah, dua karakter ini bakal terus lengket sama orang kecuali Allah kasih ilmu bermanfaat. Nah, begitu Allah kasih ilmu bermanfaat dan dikasih petunjuknya, maka tatkala dia ya menjalankan ilmunya, mendapatkan ilmu bermanfaat tadi, lepas dari dia kejahilan, kebodohan. Kalau dapetin ilmu, paham? Begitu praktek sama ilmunya, maka langsung lepas darinya kedoliman. Berarti untuk jauh dari dolim sama jahil, pakai ilmu. Dapetin ilmunya, dia terbebas dari kejahilan, atau kalau kita bilang kebodohan. Begitu praktek sama ilmunya, dia langsung jauh dari sifat dolim. Berarti orang yang dolim ini apa? Orang yang mereka tidak mau praktek sama apa yang dia pahami. Maka dia akan jadi orang dolim. Selama ini kan itu. Kadang-kadang sudah tahu orang salah, dikasih peringatan. Oh, dirimu ini salah. Loh, siapa bilang saya salah? Maka dia ungkapkan pembenaran. Betul apa enggak? Makanya hati-hati. Orang kalau punya ilmu agama dan nggak dipraktekkan, maka nggak akan pernah ilmu agamanya menambahkan kepada dia kecuali kesombongan. Akhirnya setiap salah selalu memberikan pembenaran, bukan kebenaran. Tambah dolim, iya. Yes. Kemudian yang keempat, seseorang itu mereka akan merasakan bagaimana bahagianya hidup kalau mereka kembali kepada Allah dengan sebaik-baik kondisi. Pertanyaannya, balik sama Allah ini pakai apa? Kita disebut orang yang kembali sama Allah. Pakai apa kembalinya? Selama ini kita balik sama Allah pakai apa? Bukan tobat. Pakai apa? Disebutnya sebagai ibadah. Nah, pertanyaannya, ciri-ciri kalau ibadah kita diterima gimana, kalau ditolak gimana? Orang kalau ibadah diterima, harusnya hidupnya tambah nikmat. Sampai disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, barang siapa yang belum masuk surga dunia, maka mereka nggak bakal masuk surga akhirat. Ustaz, di dunia ini ada surga? Ada. Di mana orang bahagia,
Allah kasih kebahagiaan mereka. Disebutkan ya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim menukil perkataan gurunya Syekhul Islam Taimiyah, dikatakan idalam tajid lil amali halawatan fi qalbika wan syirah fattahimhu fa inna rabb ta'ala syakur. Disebutkan kalau engkau tidak mendapatkan kelezatan dan kebahagiaan pada amal yang engkau lakukan, maka curigai amalmu, berarti amal saya salah. Kalau kita deketin Allah tapi nggak pernah bahagia, berarti amal kita ketolak. Selesai. Kenapa? Karena Allah maha mensyukuri. Tahu maksudnya maha mensyukuri? Maha balas kebaikan. Orang kalau baik, masa Allah kasih keburukan? Nggak mungkin. Allah pasti kasih kebaikan, betul nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, ciri-cirinya, apakah kebaikan itu hanya sekedar bahagia? Enggak. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan 3 hal yang dia dapat. 3 hal yang dia dapat dari kebahagiaan. Disebutkan yakni annahu la budda yuthibal amil ala amalihi fid dunya, bahwa orang yang melakukan amal ketaatan, amal soleh, pasti Allah balas di dunia, pasti. Bentuknya yang pertama adalah min halawatin yajiduha fi qalbihi, dari rasa kelezatan yang dia dapatkan di hatinya. Dia selalu mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan di hatinya, tenang, enak, senang hatinya. 1. Kemudian yang kedua, wa quwwati insyirah, besarnya kebahagiaan yang dia dapatkan dalam menjalani hidup. Artinya, semakin Allah terima, semakin bahagia hidupnya, semakin gampang. Jelas? Tahu nggak Nabi Ayub? Nabi Ayub itu Allah kasih ujian penyakitnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua badannya penyakit dan bahkan belatung itu lewat di badannya. Hidup loh belatungnya loh. Tapi Nabi Ayub seneng tiap hari, nggak pernah ngeluh. Gara-gara apa? Sampai kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kalau orang itu dikasih sama Allah masalah berat, ya, kemudian dia tiba-tiba bermunajat sama Allah. Ya Allah, kuatkan saya. Ya Allah, tolong hambamu ini menjalankan ujianmu. Allah kasih rasa bahagia, dan kebahagiaan itu buat dia nggak kepingin musibahnya hilang. Tahu maksudnya? Saking senengnya sampai nggak kepingin musibahnya hilang, karena dia punya alasan buat deketin Allah tiap hari. Gara-gara ujian yang ada. Rasanya saya kepingin doa terus. Itu yang hilang dari kita sekarang. Dulu sahabat, mereka bisa bahagia di tengah keluarganya hilang, meninggal. Ya, mereka dalam kondisi ditekan sama orang Quraisy. Kenapa kok bisa bahagia? Karena mereka punya waktu khusus sama Allah tiap hari. Itu yang sekarang hilang dari kita. Allah kalau kepingin buat kita bahagia, dikasih masalah yang buat kita balik minta sama Allah. Baliknya inilah yang buat hidup kita jadi tenang. Pertanyaannya, lebih gampang mana untuk berdoa? Lagi gampang dan seneng atau lagi kena musibah? Orang sadar bahwa dirinya banyak dosa kapan? Lagi kena musibah atau lagi dapat kemudahan? Kena musibah. Jadi musibah itu anugerah dari Allah. Buat apa? Buat kita merasa bahwa kita punya Allah. Makanya Allah kasih ketenangan dia. Allah kasih kebahagiaan gara-gara bisa bermunajat. Tiap malam punya waktu khusus. Tahu nggak? Uwais Al-Qarni, tahu ya? Uwais Al-Qarni ini pernah punya penyakit apa? Yang putih-putih di badan itu loh. Sopak ya? Ya. Itu kemudian Uwais Al-Qarni berdoa sama Allah. Ya Allah, sembuhkan penyakit saya, tinggalin sedikit di badan saya. Allah tinggalin sebesar uang dinar di pusarnya. Supaya saya selalu bersyukur kepada Engkau setiap saat. Jadi kalau lagi ngelihat bekas penyakitnya, ya Allah, saya ini pernah disembuhin sama Allah. Maka semangat lagi ibadahnya. Dengan apa? Musibah yang pernah didapatkan itu motivasi dia buat deketin Allah setiap hari. Kebayang nggak? Coba kalau kita nggak dikasih musibah, nggak bakal ngerasa butuh sama Allah.
justru hidup kita tambah susah. Ini dia kondisi yang dimana kita bisa merasakan bahagia hidup ketika kita itu diterima ibadahnya. Dan yang ketiga adalah wa qurrati ain, yaitu penyejuk pandangan mata. Tahu maksudnya pandangan mata sejuk? Pernah nggak ngerasain masuk rumah sederhana tapi ngelihat keluarga pada ibadah semua? Kemudian datang adzan pada motivasi, yuk ke masjid bareng-bareng yang laki-laki. Kalau kita ngelihat rumah kita kayak gitu rasanya gimana? Adem. Ini yang dimaksud pandangan mata yang sejuk, adem. Kenapa adem? Karena Allah kasih kita semua itu karena Allah terima ibadah kita. Padahal apa? Rumahnya temboknya ada yang bolong. Betul nggak? Kadang-kadang atapnya dari gedek. Sederhana, tapi dia masuk rumah kayak ada surga dalam rumah. Karena pandangan mata yang sejuk. 3 sifat ini Allah kasih bagi orang yang diterima ibadahnya. Tapi kalau ditolak, jangan pernah berharap dapat semua ini. Justru hidup kita tambah sempit. Karena orang yang ditolak ibadahnya, mereka akan tutup hidupnya pakai maksiat. Kalau sumpek, jalan-jalan Kalau sumpek, orang bilang apa? Naudzubillah, cuci mata dan lain sebagainya. Ini namanya bukan gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang semakin dalam. Nambahin masalah. Saya mau tanya, orang kalau stres jalan-jalan, balik tambah stres gak? Tambah stres. 2 masalahnya, uangnya habis, masalahnya nggak hilang, selesai. Berarti apa? Gali lubang semakin dalam. Ya. Yang terakhir, waktunya cukup ya. Yang terakhir adalah konsisten dalam mengingat Allah. Itu jalan kebahagiaan banget. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Kita insya Allah apal ayatnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bahkan Rasulullah SAW memberikan pemisalan antara orang yang ingat Allah sama yang nggak ingat Allah. Permisalannya sangat jauh. Kata Rasulullah SAW, ya, dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Permisalan orang yang ingat Allah sama yang lupa sama Allah. Dan nggak ingat Allah kayak orang hidup sama mati. Hidup sama mati. Pertanyaannya nih, kita kalau ketemu sama orang yang hidup, benar-benar hidup ya, kira-kira diajak ngomong nyambung nggak? Nyambung kan? 1. Kira-kira bisa ngasih manfaat gak ya orang itu? Bantu, diharapin kebaikannya bisa nggak kira-kira? Bisa. Ya. Kemudian orang ini kira-kira perilakunya ya bisa mendatangkan kebaikan buat sekitarnya nggak? Bisa. Tapi kalau ngadepin orang mati, tahu maksudnya ngadepin orang mati? Coba ada jenazah depan kita, diajak ngobrol, gimana kabarnya, gini, bisa? Nggak bisa. Sama orang yang hatinya mati, pernah ketemu nggak orang diajak ngobrol, dikasih tahu, jangan kayak gini, ya. Kalau engkau kayak gini tuh yang lainnya akhirnya jadi nggak enak semua. Kenapa? Engkau dolimin banyak orang. Akhirnya orang ini ngomong apa? Jangan ngomong sama saya, ngomong aja sama tembok katanya. Pernah dengerin kata-kata ini kan? Ya. Artinya dia memposisikan antara dirinya sama tembok sama. Artinya sama-sama nggak bisa diajak ngomong. Jelas? Kemudian yang kedua, kita kalau naruh mayat di rumah kita 5 hari bisa hidup gak? Sama, kita ngadepin orang yang hatinya mati,
ngadepin tiap hari yang keluar dari mulutnya kata-kata yang buat nyakitin hati, bisa hidup gak kita? Persis kayak kita ngadepin mayat. Kira-kira mayat ini jadi beban orang yang hidup atau enggak? Nah, orang yang dolim jadi beban orang yang hidup enggak? Karena dia cuman mau bantu kalau ada keuntungan buat pribadi. Berarti jadi beban enggak? Jadi beban. Sampai saking dolimnya, maka orang-orang sekitarnya berdoa, ya Allah, kapan fulan mati? Kebayang? Pernah ketemu? Ngerasain kedoliman yang luar biasa, kanan kiri disakitin, sampai orang-orang mengatakan, ya Allah, mati aja orang ini lebih baik daripada hidup. Ya itu tadi gambaran orang yang hatinya mati. Orang yang hatinya mati sama badannya mati sebenarnya nggak ada bedanya. Orang yang hatinya mati tinggal tunggu ajalnya aja. Kapan dia mati? Karena hidupnya dia sama matinya dia sama. Tidak mendatangkan kebaikan, tambah datangin keburukan. Nah, makanya pentingnya dzikir untuk apa? Sering kan kita ngadepin orang dolim, obat buat ngadepin orang dolim adalah dzikir. Allah katakan di dalam surat Al-Hijr ayat 97 sampai 98. Perhatikan baik-baik ayat ini. Allah katakan, walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Allah katakan, sungguh kami mengetahui, wahai Muhammad, bahwa dadamu sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Tahu ya, Rasulullah kurang apa difitnah sama orang kafir Quraisy? Kurang apa dikatain sama orang kafir Quraisy? Dikatain penyihir lah, pembohong, macam-macam. Ya. Nah, maka Allah kasih obatnya. Kalau mau tetap bisa jalanin hidup dengan tenang di tengah kedoliman yang dilakukan sama banyak orang sama kita, kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah memuji Allah dan jadilah orang-orang yang bersujud. Disebutkan di dalam tafsir Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan, perbanyaklah dzikir kepada Allah, bertasbih kepadanya, memuji Allah, dan laksanakan sholat. Kenapa? Semua itu akan meluaskan dadamu, melapangkan hidupmu, serta membantumu dalam mengerjakan seluruh urusanmu. Kita ngadepin orang model apapun, tetap kita tenang dan bahagia. Gara-gara apa? Banyak memuji Allah serta banyak sholat. Ini intinya. Kalau sudah kayak gitu kita nggak bingung. Loh, kemarin kau katanya difitnah, kok tenang aja senyum-senyum? Ngapain harus takut? Orang mau ngancem kita kayak gimana pun, kalau Allah nggak berkehendak, nggak bakal bisa terjadi apa-apa. Betul apa enggak? Tapi kalau orang mau berlindung dari kedoliman orang lain, kalau Allah SWT kepengin menimpakan kita musibah, maka nggak ada yang bisa nyelamatin. Dan itu yang cuman bisa meyakini adalah orang-orang yang memuji Allah dan memperbanyak sholatnya sama Allah. Makanya hatinya tenang dan nggak bingung. Saya punya Allah, kenapa harus takut? Tetap tenang, santai. Makanya Nabi Ibrahim, waktu mau dimasukin ke api, Nabi Ibrahim didatengin sama malaikat Jibril, ditanya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, butuh bantuan enggak? Nabi Ibrahim dengan tenangannya mengatakan kepada malaikat Jibril, kalau sama engkau enggak butuh. Tapi kalau sama Allah iya. Padahal mau dilempar apinya depan mata. Kalau kita sekarang didatengin malaikat Jibril, cepetan dari tadi kemana aja katanya. Nabi Ibrahim berpikir, malaikat Jibril juga makhluk enggak? Makhluk kan? Kalau Allah nggak ngasih izin, malaikat Jibril buat nolong, bisa nolong nggak? Nggak bisa. Kebayang, orang kepepet masih cerdas. Makanya, begitu kelempar, langsung Nabi Ibrahim sambil berdoa, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Padahal mau dibakar. Berdoa, cukuplah bagiku Allah sebaik-baik penolong. Doa. Apa kata Allah? Wahai api, jadikanlah dingin dan selamat. Buat siapa?
Ibrahim. Ya nari kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, kebayang masuk api Nabi Ibrahim dengan tenangnya, enak, apinya sejuk. Bayangin semenjak kapan api sejuk? Allah nolong, bahkan Nabi Ibrahim nggak tahu kalau apinya bakal jadi dingin, nggak pernah tahu. Ini yang rahasia buat orang tenang. Gara-gara apa? Memperbanyak ibadahnya dan juga memperbanyak memuji Allah. Makanya nggak bingung. Rasulullah bingung nggak sama ancamannya orang kafir Quraisy? Kebayang nggak? Rasulullah itu rumahnya waktu mau hijrah dikelilingi sama 8 orang badannya gede-gede. Mau dibunuh, mereka ngancem. Rasulullah dengan santainya keluar rumah, mereka semua tertidur. Nggak bingung. Kenapa? Rasulullah yang nyuruh saya untuk hijrah, tenang keluar rumah. Sampai disebutkan dalam riwayat, Rasulullah ngambil pasir, ditaruh di wajahnya satu-satu. Nggak ada yang bangun. Karena itulah rahasianya. Kenapa Rasulullah bisa tenang? Padahal diancam sana sini. Ya ini 2 hal ini yang buat akhirnya orang jadi bahagia. Kita kadang-kadang disuruh istighfar aja setengah mati. Loh, salah saya apa? Makanya istighfar nunggu salah. Hah? Berapa banyak kita ngelakuin kemaksiatan tapi gak sadar kalau kita maksiat. Tuh, hati-hati, Bu, ya jangan nyakitin kata-katanya. Gitu aja baper katanya. Sudah salah, ngeyel lagi. Dan ngerasa gak berbuat salah. Kenapa? Karena hatinya jauh dari Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia jadi orang yang zalim dan keras. Ini realitanya. Akhirnya hidupnya bukan tambah bahagia, tambah sempit. Jelas? Mudah-mudahan ini yang bisa saya jelaskan. Ya. Ada beberapa hal lagi yang lain yang insya Allah nanti kita akan pelajari di lain waktu. Insya Allah kita lanjutkan berikutnya. Ya, sebelum saya tutup ada pertanyaan enggak? Ya, Masya Allah. Masya Allah. Ibadah diterima itu ada 2 hal besar. Mungkin satu oke, tapi yang satu ini yang kadang-kadang kita kendor naik ini. Apa itu? Syarat diterimanya ibadah adalah yang pertama ikhlas. Kita lakukan hanya kepada Allah Ta'ala. Jelas? Nanti saya kasih gambaran. Ikhlas itu kayaknya susah. Siapa bilang? Ya. Kemudian yang kedua adalah ittiba, mengikuti aturan. Kalau ibadah kita sudah sesuai dengan aturan, maka otomatis Allah akan terima ibadah kita. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Tidaklah seorang diperintah untuk beribadah kepada Allah kecuali hanya dilakukan karena Allah ikhlas. Ya. Jelas? Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan bukan atas perintah dari kami, maka tertolak. Ya, artinya bukan tidak sesuai dengan aturan yang Allah dan Rasulnya perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Dari sini berarti ikhlas sama mutaba'ah, mengikuti aturan. Nah, sekarang dari 2 ini ciri-cirinya apa? Saya kasih 2 ciri-ciri diterimanya amal soleh. Ciri-cirinya, ya, 1, ciri-cirinya orang kalau sudah amal soleh dia lakukan, ketika Allah terima maka Allah takdirkan dia buat ngelakuin amal soleh berikutnya. Jelas? Ya, habis taat lanjut taat. Contoh, dia habis sholat terus kemudian lanjut ngapain? Dzikir. Tapi ada nggak orang yang habis sholat assalamualaikum langsung pergi? Ya enggak? Perginya ngapain? Perginya nongkrong, nambah maksiat lagi. Berarti sholatnya diterima enggak? Ketolak. Nah, 2, orang yang amal solehnya diterima, Allah buat dia khawatir kalau amal solehnya ketolak. Jadi orang yang amal solehnya diterima itu menghasilkan rasa takut sama Allah.
Pernah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah bertanya tentang tafsiran surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah berfirman, alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat. Orang yang memberikan apa yang mereka berikan sedangkan hati mereka takut. Aisyah tanya, ngasih tapi takut. Oh, berarti maksiat. Kata Aisyah, ahumul ladina yashrabuna al-khamr wa yasrikun. Apakah yang takut itu gara-gara minum khamr? Ya, istilahnya apa? Minum khamr itu apa? Ya, miras lah. Ya. Terus kemudian wa yasrikun, mereka yang mencuri. Kok takut kenapa? Berarti maksiat dong. Kata Rasulullah, la ya bintas Siddiq. Tidak wahai anaknya Siddiq. Tapi siapa mereka? Alladzina yasumun wa yusalluna wa yatasaddaqun. Justru mereka itu yang puasa, salat, sedekah. Paham ya? 3 ini kan amal saleh semua. Tapi apa hasil hatinya? Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka takut amalnya nggak diterima. Kadang-kadang kita sering tuh ya melakukan amal, ya Allah, nanti kalau amal saya ketolak gimana? Itu tanda diterimanya amal saleh. Apa kata Rasulullah? Hasil akhirnya ulaikal ladina yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang akan bersegera melakukan kebaikan. Pertanyaannya, kalau kita takut amal kita nggak diterima, solusinya apa? Apa solusinya? Pasrah? Ya sudahlah, terserah Allah. Masuk neraka aja. Nggak mungkin. Betul nggak? Berarti solusinya apa? Nambahin amal. Antum kalau ngerasa ketolak, kalau ini ketolak gimana? Ya tambah amal terus. Kalau ketolak, tambah amal terus. Berharap dari semua yang kita tambahin ada yang diterima. Itu ciri-ciri orang diterima amalnya. Tapi begitu kita beramal, kemudian kita ngomong, saya ini sudah banyak sedekahnya, maka insya Allah saya akan jadi ahli surga. Sudah selesai, langsung berhenti kita beramal. Betul nggak? Karena ngerasa sudah pegang kunci surga. Jangan pernah berharap kita bisa istiqomah kalau pikirannya kayak gitu. Maka orang yang ngerasa aman dari adab Allah justru mereka yang gampang ngelakuin kesalahan dan malas ibadah. Tapi orang yang khawatir kalau amalnya ketolak, mereka yang semangat buat terus deketin Allah. Karena nggak ada satupun orang yang mau masuk neraka. Betul apa enggak? Coba kita ngadepin anak muda lagi mabuk sempoyongan. Ditanya, masuk surga apa neraka? Jawaban anak muda sempoyongan apa tadi? Masuk surga, Pak. Siapa yang mau masuk neraka? Padahal perilakunya itu buat dia masuk surga apa neraka? Nah, jelas di sini. Karena orang yang model kayak gini itu cuman sekedar ngimpi. Tahu ngimpi? Berapa banyak orang yang diajak berubah ngomong, nanti saya tobat. Diajak lagi, nanti saya tobat. Berarti mereka suka mimpi dapetin surga. Cuman mimpi. Orang mimpi itu gimana? Dapetin sebenarnya nggak? Sama, amalnya juga mimpi. Karena cuman harapan palsu. Kayak orang tadi, anak mabuk ditanya masuk surga apa neraka? Surga. Jelas? Kata Rasulullah, ya taman Allah. Ini orang-orang yang ngerasa apa? Ngerasa aman hidupnya. Tapi kalau kita ngerasa khawatir sama Allah, maka tanda Allah buat kita diterima amalnya. Makanya dimotivasi terus pakai apa? Takut tidak diterima. Ngerasa dosanya banyak. Pernah denger nggak sahabat ngomong pahala saya banyak? Cari di setiap riwayat, nggak bakal ketemu. Yang mereka mikirin adalah dosa saya banyak. Tahu Utsman bin Affan kurang apa coba Rasulullah muji? Betul? Dan termasuk sahabat yang dapat kabar gembira masuk surga. Apa kata Utsman bin Affan di akhir hidupnya? Utsman bin Affan mengatakan, lau kuntu baina jannati wan nar. Seandainya aku antara surga sama neraka, di depannya ada pilihan. Wala a'lam illa ayatum ma'asir. Dan aku nggak tahu kemana aku diperintahkan bakal berjalan.
Saya diperintahin ke surga atau ke neraka. Lakhtartu Ramadan qabla an a'lam ila iyatahum asir. Lebih baik aku jadi abu sebelum aku tahu kemana aku diperintahkan. Kenapa? Takut kalau Allah nyuruh ke neraka. Nggak ngomong, oh pasti saya ke surga. Wallahi nggak ada yang ngomong kayak gitu. Satu pun nggak ada. Loh kenapa mereka bisa ngomong? Abu Hurairah tahu kan? Setiap kita membaca hadisnya, dia dapat pahalanya. Abu Hurairah di akhir hidupnya ngomong apa? Di akhir hidupnya dia nangis. Di posisi mau meninggal sudah. Kemudian sahabat tanya, apa yang membuatmu menangis? Aku nangis bukan karena aku takut mati. Tapi aku menangis karena abis ini panjangnya perjalananku dan sedikitnya bekalku. Saya cuman bawa bekal ke akhirat tuh sedikit. Padahal kalau kita baca hadis Abu Hurairah, dia dapat pahala terus. Yang baca hadis riwayat Abu Hurairah sudah berapa banyak? Tapi kata dia, sedikitnya bekalku. Ini tanda, ciri-ciri kalau Allah sudah terima, Allah buat mereka khawatir amal mereka sedikit. Jelas sekarang? Tapi kalau kita ngerasa, oh saya pasti masuk surga, ya sudah. Jangan berharap kita bisa istiqomah. Justru kita yang ketipu. Orang yang penghuni neraka itu kebanyakan adalah yang ngerasa aman bahwa dia bisa masuk surga. Jelas, itu paling banyak menghuni neraka karena ngerasa aman dari adab Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jelas insyaallah cukup ya. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini motivasi diri kita untuk dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kesyirikan, fitnah dunia, serta mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah dalam ketaatan, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.